الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan niat puasa, hukumnya melafalkan niat puasa, bagaimana apakah memang sunnah atau tidak. Silakan dicek di video sebelumnya, tonton full ya. Kalau nonton setengah-setengah nanti gagal paham repotnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Mas Abdullah, Oke. Ini ada pertanyaan Mas dari teman-teman. Biasalah kalau Ramadan pertanyaannya terkait dengan bulan puasa, Ramadan, dengan puasa. Ya. Kan ketika puasa itu kan bau nafas itu agak mengganggu ya. Iya betul. Ya. Nah itu ada yang mungkin kurang pede dengan kalau misal bertemu dengan orang khawatir akan bau nafas. Itu bagaimana jika hukumnya ketika kita puasa itu menggosok gigi dan menggunakan pasta gigi? Oke. Atau yang tidak menggunakan pasta gigi lah, mungkin kalau ada yang kurang pede kan pasti pakai pasta gigi. Kalau yang cuma istilahnya risih itu kan nggak pakai pasta gigi kadang sih. Nah, bagaimana hukumnya Mas? Apakah puasanya batal atau masih tetap sah puasanya? Oke. Makasih, pertanyaan yang bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kepada pemirsa semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama di dalam channel kita yaitu Ngobrol Fikih. Berhubung ini masih dalam kondisi waktu bulan Ramadan, maka akan kita bahas terkait hubungannya dengan apapun yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Ya, seperti itu ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana hukum ketika seseorang itu melaksanakan gosok gigi, bahkan di situ menggunakan pasta gigi di waktu dalam keadaan berpuasa, seperti itu. Ini juga tidak menutup kemungkinan Mas Yoga. Perkara ini pasti bisa terjadi. Utamanya kemungkinan adalah dokter gigi. Iya dong, dokter gigi bisa juga seperti ini Mas. Sebab tidak mungkin kok seseorang dokter gigi itu di situ mengontrol terhadap pasiennya, sedangkan kondisi bau mulutnya sendiri juga tidak enak. Ya, dan begitu juga pasiennya. Ketika seseorang di situ mau kontrol gigi, kemudian dia itu mau dicek dengan dokter gigi sebelum dia berangkat, kalau nggak gosok gigi sendiri, otomatis juga kurang pede. Betul. Nah ini ada kemungkinan ini terjadi juga pada dokter gigi maupun pasien yang di situ hubungannya dengan gigi kan seperti itu juga. Nah, terus bagaimana hukumnya ketika seseorang itu melaksanakan gosok gigi, bahkan di situ menggunakan pasta gigi ya, itu seperti itu. Langsung Mas juga pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas, langsung kita ambil rekomendasi kitabnya aja. Biar kita nanti penerangannya itu juga sesuai dengan alur lah, intinya seperti itu. Betul. Kita buka langsung, di sini ada kitab yaitu namanya kitab adalah Nihayatus Zen. Nihayatus Zen bisa dibuka halaman 195. Ada perkataan di sini wa makruha tusaumi salah satu asyaro. Perkara yang dimakruhkan di dalam melaksanakan puasa yaitu di situ jumlahnya ada 13. Yang dimakruhkan ketika seseorang melaksanakan puasa itu jumlahnya ada 13. Langsung pada kondisi yang pertama. Nomor 1 dikatakan di sini ayastaka ba'da zawal. Dimakruhkan seseorang itu melaksanakan siwakan ketika matahari itu sudah mulai lingsir. Lingsir itu berarti setelah jam 12 siang. Kan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan ini ada seseorang itu biasanya kan terjadi pada kalau baru bangun tidur, ada kemungkinan iya juga. Yang jelas garis bawahnya ketika seseorang melaksanakan gosok gigi, di situ hukumnya adalah makruh ketika di dalam kondisi puasa.
Tapi makruh di sini juga ada batasannya, Mas. Itu, ada batasannya. Kemudian kita tafsir lagi di dalam kitab Al-Majmu' di situ dikatakan. Ini saya bukakan ini rekomendasinya. Jadi di dalam kitab Al-Majmu' yang juz 6 halaman 343 itu dikatakan lau istaka bisiwakin rutubin fangfasola min rutubatihi au khusyabihi al mutasya'ubi syai'un wabtana'ahu aftara bila khilafin. Dikatakan di sini ketika seseorang itu melaksanakan siwakan itu kalau zaman dahulu kan menggunakan kayu siwak ya, Mas ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kayu siwak di sini memang kondisinya adalah basah. Basah itu kalau di sini ada getahnya itu loh. Ada getahnya. Ketika seseorang di situ kok bersiwakan dengan menggunakan kayu siwak, kemudian kayu siwaknya itu adalah kondisinya basah. Nah, basahan daripada kayu ini tadi menempel di dalam mulut ataupun pisah dengan enggak tertelan dulu bahasanya. Pisah dengan kayunya dulu. Betul. Berada di dalam mulut ataupun di situ memang ada kulit daripada kayu ini tadi berada di dalam mulut. Lah, hubungannya dengan cairan yang ada pada kayu maupun kayu yang di situ terpisah dengan kayu ini tadi, kayu siwak ini tadi. Kemudian kok tertelan, maka di situ hukumnya tetap membatalkan puasa. Bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat sedikit pun di antara ulama pada waktu. Kayak ulama ya ini ya. Dengan katanya sama, kita itibarin sama. Kita samakan dengan seseorang melaksanakan gosok gigi. Ketika seseorang melaksanakan gosok gigi, kemudian dia itu menggunakan pasta gigi, garis bawahnya makruh di situ, yang penting tidak ada perkara yang tertelan. Baik di situ pasta giginya maupun di situ hubungnya dengan airnya. Ini ya, nah, berat. Maka dengan kata lain, ketika seseorang itu melaksanakan gosok gigi, ya berusaha kita keluarkan semuanya. Tapi ada kaul yang lain itu mengatakan kalau toh di situ memang sudah berusaha kita keluarkan, toh ada sedikit memang di situ tidak ada unsur penyengajaan, kan kita juga tidak bisa sih Mas memprediksi 100% antara air betul. Dan antara karena menyatu dengan liur dengan ludah kita itu kok wah ini ludah kita sudah benar-benar itu kan tidak bisa juga, Yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan terhadap pasta gigi maupun di situ cairan yang sudah kita masukkan di dalam mulut kita, sudah berusaha kita keluarkan, ya udahlah. Itu sudah termasuk di situ tidak apa-apa. Yang jelas kalau hanya sebatas koridornya di situ gosok gigi menggunakan pasta gigi, yang penting tidak ada perkara yang tertelan, di situ hukumnya adalah makruh. Akan tetapi kalau ada yang tertelan, maka di situ hukumnya tetap membatalkan puasa. Maka kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Ketika kita memang tidak mampu betul di situ untuk menjaga tidak agar tidak tertelan, ya lebih baik jangan saja. Susah. Seperti itu Mas ini. Ini kan lebih detail, kan seperti itu juga. Itu. Jadi lebih saya kira mending jangan sih ya kalau. Iya. Karena saya kira kalau mengantisipasi untuk tidak tertelan itu agak sulit sekali Mas. Maka kan gini Mas, ketika seseorang itu melaksanakan sahur, sahur sebelum imsak itu sebisa mungkin gosok gigi dibersihkan sekalian. Tapi ada yang alasan Mas. Iya. Ketika pagi bangun tidur, kan kalau tidur kan biasanya bangun tidur kan bau nafasnya juga. Ya. Apalagi yang masa-masa orang muda gitu ya, tidak punya tanggung jawab untuk memikirkan keluarga juga, kemudian bangunnya juga siang. Betul. Ketika bangun siang otomatis bau mulutnya juga tidak enak. Ketika dia tidak gosok gigi otomatis juga tidak nyaman. Betul. Kan seperti itu. Iya. Ya karena alasan kenyamanan. Nah kemudian terkait dengan hubungannya dengan tadi Mas, ini ada hubungan sedikit. Ketika kita wudhu itu kan disunahkan untuk kumur, betul, itu sunnah kan. Ya. Nah, bagaimana ketika di bulan Ramadan saat puasa? Apakah kan kumur itu juga termasuk, saya kira termasuk dalam kategori makruh sama dengan gosok gigi ini tadi ya, karena ada resiko tertelan. Gini,
Karena hubungannya dengan berkumur Iya. itu ya. Jadi berkumur ketika seseorang melaksanakan wudhu itu kan hukumnya sunnah. Betul. Ya, ini kita hubungkan dengan kesunahan wudhu Iya. dulu ya. Jadi termasuk di situ ketika seseorang dalam kondisi puasa, kemudian dia itu melaksanakan wudhu, kemudian dia itu berkumur, maka juga mendapatkan pahala kesunahan. Betul. Yang tidak boleh itu tadi adalah terlalu di dalam melaksanakan berkumurnya. Ya sebatasnya saja. Ketika terlalu di dalam melaksanakan berkumur, ini nanti juga akan bisa melibatkan ada perkara yang tertelan. Iya, betul. Nah, ketika kok di situ berkumur ada perkara yang tertelan, otomatis hukumnya sama dengan tadi, menjadikan batalnya puasa. Jadi tetap dalam koridornya saja lah, berkumur, setelah kumur biar kita mendapatkan kesunahan, dan air kumuran itu tetap nanti kita buang. Sebisa mungkin kita berkeyakinan yang kita keluarkan itu tadi, air yang sudah masuk itu sudah kita keluarkan. Ya enggak perlu bahasannya nangkun-nangkun ini kita enggak perlu. Berdasarkan perkiraan aja lah, bukan kita aja lah. Ketika di situ air yang kita gunakan kumur sudah keluar, ya udahlah. Enggak perlu kok air udah kita habiskan, itu enggak perlu. Itu namanya terlalu berlebihan itu. Tapi berlebihan kumurnya juga enggak boleh berarti. Buat alasan ben seger tak wudu terus lagi kayak wudu seperti itu. Itu biasanya ada sih masih seperti itu. Dalam kondisi yang kemungkinan panas ya. Iya, betul. Kondisi panas. Terkadang waktu sulup kayak gitu. Itu menghindari itu lah. Oke, saya kira sudah terjawab ya ini. Jadi kesimpulannya ketika kita berpuasa itu hukumnya gosok gigi itu adalah makruh. Tapi kalau memang tidak bisa menjaga lebih baik janganlah. Ya. Kalau saya pribadi, saya kira memang agak sulit ya kalau untuk menjaga agar tidak tertelan, karena ketika gosok gigi itu pasta gigian ada rasanya, Mas. Pas kita menelan ludah itu seperti ludah kita ada rasa betul, campur dengan rasa pasta gigi. Jadi saya kira kalau pakai pasta gigi itu ya pasti tertelan sih. Memang gini, Mas. Dan tidak gosok gigi itu malah kita mendapatkan kesulitan. Iya, betul. Sebab kalau dalam hadisnya Kanjeng Nabi, tidak enaknya bau mulutnya seseorang yang melaksanakan puasa, besok di hari kiamat itu akan diganti dengan bau minyak misik. Di bau minyak misik. Tapi jangan kita berlebihan. Ada teman bau kita nggak enak, ya jangan juga kali. Itu namanya juga berlebihan. Walaupun itu banyaknya misik kan besok di akhirat, tidak sekarang. Sekarang yang bau juga tetap tidak enak. Ya, ada teman-teman, kamu kesini, baunya ini minyak misik. Ya jangan juga kali. Seperti itu. Bau-bau surga. Ya, mungkin cukup untuk video kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan